Dit, Si malam-malam. buka pintu, Dit. Kamu ngapain kesini malam-malam? Nggak boleh. Aku mau ngerjain tugas aku di sini. Kan ini udah malam. Nggak apa-apa lah. Aku bolehin kamu di sini. Boleh kan aku ngerjain tugas? Udah, ya. Aku bosan di kamar aku. Kenapa kok bengkak gitu matanya? Ya nggak apa-apa. Cuma gara-gara itu biasa. Apa? Belum selesai juga. Ya belum. Gimana mau selesai? Aku nggak tahu. Masa kamu udah mau nyerah sih? Kamu bagian mana? Bagian ini. Bab 3. Udah 4 bulan loh, Dit. Masih di bab 3. Ya aku ngerasa bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Udah makan dulu deh biar otak kamu tuh kayak apa namanya? Jalan gitu. Kan perutnya kosong, otaknya tuh masih stuck gitu. Coba makan dulu. Nggak mau. Nggak makan. Nggak. Rasanya tuh kalau belum selesai tuh nggak enak makanya. Iya, aku juga dulu tuh kayak gitu tahu 6 bulan terus stuck di bab 4. Dan aku juga kecil kok cuma 3. Itu kayak gara-gara skripsi itu aku kayak stres gitu kan. Kamu tahu kan aku tuh lulus kumlot. Bisa kok, kamu juga bisa. Emang ya? Iya. Bohong lah. Terus kapan juga aku bohong. Pasti kamu bohong biar aku semangat ya. Ya enggak, aku tuh kayak lulus kan bukan berarti aku so jagoan gitu ya. Aku tuh kayak kayak merasa skripsi itu kayak apa ya? Ya emang tugas gitu kan. Itu kayak bukan ujian gitu loh. Jadi kayak kenapa sih harus nyerah gitu? Ya harus nyerah gitu loh. Ya gimana ya, aku kayak ngerasa pusing banget. Aku nggak tahu harus gimana. Makanya udah sampai 3 bulan. Udah deh, kita kerjaan bareng-bareng ya. Jadi gak usah kayak jagoan gitu, tolongan aja kayak aku dulu. Temen kok. Tolongan gimana? Pasti banyak loh yang bisa nolong kita. Lah, kok rame? Katanya darurat. Gimana? Gue kirimin SS lo ya. Nih, katanya, Bu, aku mau drop out. Drop out dari mana? Dari kuliah? Apa kehidupan? Kok lu tahu sih kos-kosan saya? Oh, dari mana? Nih, gue kan pembimbing lo yang kedua. Terus selama 3 bulan ini, lo kemana? Aku dimarahin. Ya enggak gitu. Saya cuma bingung sama istri saya. Ya udah deh, gini aja. Ini kita mulai rapat daruratnya. Rena, kamu jadi notulensi, kemudian kamu jadi Dita, aku yang diinterogasi. Aku interogasi. Oke, siap Bu. Aku udah buka notes nih di laptop. Oke. Ini ya Dita, jawab jujur deh. Sebenarnya masalah lo itu apa sih? Satu aja deh, jangan semuanya. Aku takut kalau misalnya kayak ngetik satu kalimat tuh kayak ya aku takut ada kesalahan. Jadi makanya satu kalimat itu aku hapus lagi. Karena aku dosen bilang ini mah tulisan kayak gini anak SMA juga bisa. Jadi ya itu satu alasannya. Oke, nah itu skripsi paralisis, penyakit anak perfeksionis. Harus diingat ya, dosen lo itu nggak minta S3 loh, cuma minta lo itu buat lulus. Setuju banget sih Kak. Bu, maaf. Setuju banget tuh Bu. Aku juga dulu tuh
berdua itu revisi sampai berapa kali ya, kalau nggak salah tuh 14 kali gitu loh, sampai dosen tuh apal nama aku, kalau ketemu tuh karena udah sampai mana gitu, kayak kan stres banget ya, dikit-dikit revisi. Tapi sekarang aku yang dipanggil kak buat bantuin dari tingkat. Oke deh, kita bedah ya, kita bedah aja. Rena, lo jadi dosen killer, gue jadi dosen pembimbing, terus Dita, lo jadi mahasiswa sidang, kita simulasi. Kok kayak gitu? Apa biar sih? Oh, bisa. Ya, mulai ya. Enggak loh, Enggak apa-apa. Udah. Saudari Dita, kenapa literatur Anda kalau dilihat itu 2015 semua? Ini 2026 ya, Dita. Mahasiswa sekarang tuh sekarang mainnya TikTok ya? Ya karena aku nyarinya di TikTok, bukan di yang lain. Jadi TikTok sih. Ya gimana? Karena ini ya, itu ketemu kan, kalau misal lo nyari di website pun, itu bakalan banyak. Aku udah juga nyari di website, tapi bingung mau nyari yang mana, mau pakai yang mana. Makanya nyari yang di TikTok. Banyak kok, banyak banget. Nanti deh aku bantu kamu cari ya nanti malam ya. Tapi ada syaratnya lah, kamu harus makan ya. Kamu kan belum, masih kosong, belum makan kan? Aku nggak pengen. Kalau lagi kayak gini tuh nggak makan. Kenapa nggak akan jalan lah, orang kita kosong. Bisa, aku coba. Lanjut ya. Oke, masalah kedua. Oke. Apalagi yang jadi masalahnya kan tadi data, dari jurnal, terus sekarang apalagi yang menurut kamu tuh kesusahan gitu? Jadi itu dibantu. Oh, ini nih. Kuesioner baru 40 responden. Targetnya kan aku mau 100. Tapi ya malu kalau misalnya minta tolong ketemu dengan DM kayak gitu. Nggak usah mau, kan emang skripsi Nanti tuh malah dibilang ngemis. ya emang gitu. Skripsi tuh kayak emang ngemis data gitu loh. Kayak aku juga dulu tuh kayak dosen aku kayak, Pak, ini link link apa namanya kuesioner saya, minta tolong ya Pak. Terus juga sih kayak mereka pun menurut gue ya, mereka tuh seneng kayak apa namanya, kita tuh aktif gitu. Terus kadang aku chat teman-teman aku semua satu-satu buat isi ya itu, jadi ya cepet kok. Mau aku sebarin nggak? Aku punya grup sih, tapi terakhir aktif kayaknya 2000 berapa ya? 2022 kayaknya. Mau nggak? Kamu boleh. Boleh lah. Iya boleh, tapi ingat ya, data itu tuh harus valid, gitu loh. Nah, masalah ketiga, SPSS, Kalau SPSS, aku udah ngikutin yang YouTube itu. oke. Jadi gini, 95% itu anak skripsi itu ngalamin hal itu. Karena di Excel itu masih ada kolom buat nama, kemudian prodi, atau ada yang misi lainnya, itu SPSS itu tahunya cuma angka. Jadi harus dikoding dulu. Laki-laki satu, terus kemudian perempuan itu dua. Terus kosongin kalau nggak yang dipakai gitu. Ini sih sebenarnya aku yang nggak paham, nggak bisa tuh gimana ya? Bukan, bukan kamu yang nggak paham sebenarnya. Cuma emang dari awal itu kurang dikawal. Jadi skripsi itu 20%-nya itu otak, terus 80%-nya itu sistem. Jadi lu ngerjain sendirian tanpa deadline, tanpa temen itu ya mental gitu. Betul. Jadi ya kamu tuh butuh pertolongan, kalian sendiri dan ngerjain sendirian. Ya aku juga dulu nggak ngerjain sendirian.
hasil kuesionernya. Udah kok. Ini udah banyak yang ngisi. Kayaknya Iya. udah malah lebih nih. Oh ya? Ya udah Oh, lebih. nah gitu dong, bagus kan? Jadi kita itu walaupun kayak cuma beberapa jam doang, tapi udah gerak, itu bisa kan? Masalahnya tuh bukan lo nggak bisa, tapi masalahnya tuh lo belum mulai-mulai gitu. Aku bangga deh. Temen aku kok bisa seperti itu ya? Kasih responden. Ada lagi nggak yang ditakutin? Itu ya bu. Aku masih takut sama bab 4 yang dimana di situ tuh ada uji T, terus ada uji regresi, uji F. Itu tuh masih takut sama itu. Aku tanya balik ya sama kamu. Sebenarnya tujuan penelitian kamu itu apa sih? Tujuanku itu mengetahui pengaruh penggunaan TikTok terhadap prestasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 sampai 2002 berapa ya? 23. Oke, nah itu pengaruh ya. Pengaruh itu kan berarti butuh uji regresi sederhana dong. Terus kalau udah gitu berarti rumusnya gampang. Itu berarti Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu merupakan prestasi, kemudian X-nya itu durasi. Jadi udah deh, jangan mikir SPSS dulu, mikir gue mau bikin apa sih? Tuh, kalau udah jelas, terus SPSS itu tinggal pencet aja kok. Tuh, Iya, tinggal pencet. Tapi dulu gitu. 3 jam nih aku buka tutorial. Terus nggak paham. Terus aku minta pertolongan aja. nah itu lagi. Skripsi bukan buat buktiin hipotesisnya itu lo benar, tapi skripsi itu buat buktiin lo bisa neliti, hasil itu tidak berpengaruh. Itu juga sebuah temuan ya. Itu namanya kontribusi ilmiah. Dimana dosen itu malah suka ya hasil itu yang jujur gitu. Kalau misalnya nggak berpengaruh, Kok nggak sesuai sama hipotesis yang udah kamu bikin tuh di bab 2 itu nggak apa-apa kalau misalnya hasilnya pas di bab 4 pas kamu olah data ternyata tidak berpengaruh. Ya itu kata Bu Vina tadi. Jadi bukan karena buat ngebuktiin hipotesis kamu tuh benar atau enggak, tapi kan kita apa yang ada di lapangan gitu kan. Aku juga dulu hipotesisnya tuh kayak media sosial naikin IPK. Sini enggak, IPK aku turun. Jadi kayak bagus, berarti kamu tuh nggak manipulasi data gitu kata dosen aku. Keren kan? Jadi nggak apa-apa. oh oke. Jadi kalau misalnya aku gagal itu nggak apa-apa. Boleh banget. Yang nggak boleh itu nyerah. Jadi denger ya, 6 bulan lagi itu ada wisuda Oktober. Sekarang udah bulan April. Kalau dari sekarang lo udah konsisten 25 menit lah kali 4 sesi setiap hari, 2 bulan itu dari bab 3 sampai 5 itu udah kelar. Sisa 4 bulanan lah ya buat revisi, sidang, sama foto-foto udah. Oh iya, aku lagi ada urusan untuk urusan mendadak. Kalian lanjutin dulu aja ya. Boleh. Aku mau pamit dulu. Oke? Oke. Semangat ya buat kalian. Makasih ya, Bu. Bye. Bye. Tapi 6 bulan itu kelihatannya kedengarannya itu lama nggak sih? Tapi juga kedengarannya itu kayak mepet. Iya sih. Nggak kerasa tau 6 bulan itu aku gitu. Sampai akhirnya aku bimbingan.
Bimbingan. Iya, bimbingan di tempat lain. Karena aku bimbingan sama dosen aku tuh susah ketemu gitu loh. Bimbingan yang dimaksud tuh kayak bimbingan apa? Ya kayak kamu bimbingan sama dosen. Tapi kalau di tempat bimbingan aku ini kayak konsep tuh kayak kita sama temen gitu loh. Jadi kita tuh nggak ada rasa canggung atau apa gitu karena mereka tuh nggak mengintimidasi aku gitu pas aku misalnya aku cerita nih aku sebetulnya aku di sini mereka tuh nggak mengintimidasi terus juga mereka tuh kasih solusi gimana harus dikerjainnya terus gimana cara dapetinnya gitu. Kayak diskusi gitu kayak sama teman enak. Namanya apa emangnya? Namanya tuh relation consultant research itu tuh ada di Purwokerto tapi kalau misalnya kita kan misalnya ada yang jauh nih itu menurut aku ya itu bisa online karena kita bimbingannya bisa online atau kalau misalnya kita kurang paham nih online kita mau offline juga bisa datang ke kantornya emang ada kantornya gitu loh jadi ya terpercaya. Oh gitu. Jadi apa namanya? Relation consultant research. Relation Consultant Research. Pokoknya kamu kan bingung tuh di bab tiga kamu kan nah kamu tuh bisa minta bantuan sama mereka pokoknya sampai selesai gitu loh bahkan kalau misalnya kamu kayak aku nih waktu itu aku ambil bab 4 sampai bab 5 itu tuh aku dibantu sampai aku tuh wisuda bener-bener kayak selalu ditanyain kan gimana progresnya ada revisi lagi atau enggak soalnya mereka tuh bener-bener kayak apa ya mau ngebantu aku sampai wisuda gitu sampai nggak ada revisian lagi. Enak ya kalau gitu ya. Enak banget makanya kamu di situ aja. Ya deh, kayaknya aku mau di situ. Aku mau ke sana. Boleh nanti aku kirimin kontaknya ya kamu boleh kok tanya-tanya dulu. Makasih ya. Sama semangat ya.